Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Nur Hayati dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kalian belajar? Oh, sudah. Barakallah yang sudah. Belajar itu kewajiban seorang muslim. Banyak manfaat yang kita dapat dari belajar. Kita akan mendapat pengetahuan baru, pengalaman baru dan juga mendapat pahala. Kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Ada sebuah hadis yang artinya menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita, ada orang yang dulunya preman, kemudian dia insaf. Ada pula orang yang bertato, kemudian mereka sadar dan mau berhijrah. Supaya kalian tahu apa taubat, syarat-syarat taubat, serta keutamaan taubat, mari kita pelajari materi berikut ini. Kompetensi dasar yaitu menganalisis hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Indikatornya, menguraikan pengertian taubat, menelaah hakikat taubat, memerinci syarat-syarat taubat, menguraikan kedudukan taubat, serta menguraikan keutamaan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Langsung saja kita ke materi pengertian dan hakikat taubat. Taubat berasal dari kata taba yang artinya kembali. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu orang yang kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, atau kembali dari larangan Allah menuju perintah Allah. Jadi hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal taubat. Syarat taubat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Kemudian menyadari kesalahannya dengan mengakui dosanya. Selanjutnya, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. Lanjut, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. Lanjut, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau beramal soleh. Masa taubat sebelum nafas sampai di kerongkongan tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut harus ada satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Misalnya, jika berupa harta maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain,
harus mohon maaf atau meminta maaf. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, syarat taubat itu intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi taubat itu merupakan langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Taubat itu hukumnya wajib. Dasarnya itu di dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Kita lanjutkan tentang keutamaan taubat. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Selanjutnya, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Selanjutnya, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Kemudian, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Lanjut, taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Lanjut, menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, serta bertanggung jawab. Setelah materi saya sampaikan, ini nanti saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Cari sumber lain untuk menambah pengetahuan kalian dari buku dan di perpustakaan atau di internet. Diskusikan pengertian dan hakikat taubat. Jelaskan syarat dan kedudukan taubat. Sebutkan keutamaan taubat. Hasil diskusi kalian bisa ditulis di kertas, kemudian kirim ke saya. Untuk latihan soal, silahkan kerjakan di LKPD atau bisa dikerjakan dengan link sebagai berikut. Dari pelajaran tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Oh ya, bagus. Ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama, taubat merupakan orang yang mendekat kepada Allah setelah menjauh darinya. Yang kedua,
Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Yang keempat, taubat yang sebenar-benarnya adalah taubatan nasuha. Dasarnya dalam surat At-Tahrim ayat 8. Keutamaan taubat. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Taubat menjadi sebab diterimanya amal dan turunnya ampunan. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan, serta taubat adalah menggapai keimanan dan pahala yang besar. Kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Di sini saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.